Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali hadir tentunya menyapa ke ruang dengar Anda, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai menapaki usia emas dengan aman dan juga amal. Di usia yang begitu sangat tidak terasa gitu ya, mulai dari akhir balik diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban, kemudian juga bagaimana mengisi dari setiap sisi waktu, tahun, bulan gitu ya, menghabiskan usia kita, namun bagaimana tentunya bukan hanya dengan menjalankan berbagai ibadah, namun dari sisi kualitas gitu ya, dengan aman dan juga amal. Terkait topik tersebut pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada penyuluh agama Islam Kota Bandung, Bapak Ustadz Haji Tatang Heriana MAG. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, kadang dulu ya kita berpikir, ingin cepat-cepat SMP. Udah SMP ingin cepat-cepat SMA. Bekerja, kuliah, menikah, dan seterusnya sampai tanpa terasa usia kita senja. Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz? Mumpung masih ada waktu, mumpung sekarang mendengarkan gitu ya Mutiara Pagi RRI Bandung, jadi secara tidak langsung diingatkan bagaimana menapaki usia emas kita itu bisa dengan aman tapi juga beramal. Seperti itu Pak Ustadz. Baik. Pertama, umur itu bahasa Arab. Bahasa Arab ternyata bahasa umur itu ya? Arab. Bahkan disebut dalam Al-Quran, salah satunya di Quran surah Yasin ayat 68. Ya. Waman nu'ammirhu nunakishu bil kholqi apala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan ke saat penciptaan. Jadi ketika kita lahir lemah, nanti kata usia senja kita pun lemah begitu. Ya. Jadi kalau waktu kita lahir tidak punya gigi, nanti usia senja itu gigi kita tidak ada. Kembali ke basic gitu ya Pak Ustadz. Jadi umur ini memang adalah perjalanan jumlah pergantian tahun yang kita alami. Jadi kalau kita ingin tahu berapa umur kita, berapa jumlah pergantian tahun yang kita lewati. Jadi umur ini adalah kekayaan. Umur adalah kekuatan. Umur adalah modal yang tidak terhingga. Sehingga Imam Ar-Razi, Kang Alan itu menyebutkan, jika umur dipahami sebagai modal, maka umur adalah modal paling utama dalam kehidupan manusia. Meskipun kita punya jabatan, punya kekayaan, punya kedudukan, punya popularitas, itu berlaku kalau masih ada umur. Kalau umur kita sudah tidak ada, tidak berlaku lagi. Almarhum kan itu ya. Maka oleh karena itu, orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang menapaki detik per detiknya diisi dengan kebaikan. Maka suatu waktu Nabi SAW kan ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang baik itu? Siapa orang yang terbaik itu? Rasul menyebutnya, orang terbaik adalah orang yang dianugerahi oleh Allah umur panjang dan amalnya baik. Sedangkan siapa yang paling jelek, yang paling buruk kata Rasul adalah manusia yang usianya panjang tetapi dihabiskan untuk kemaksiatan. Maka kita menemukan petunjuk Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim, Kang Alan ini, Rasulullah bersabda, man kana yaumihi khairun min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini, bulan ini, minggu ini itu lebih baik dari kemarin, itulah orang yang bahagia, orang yang beruntung.
Itu kan kalkulasi. Kita pun punya kalkulasi. Kita sering kali kalkulasi itu ke materi. Kalau penghasilan kita segini tambah segini. itu beruntung. Nah, kaitan dengan umur, kalkulasinya amal kebaikan apa yang kita lakukan hari ini. Bagaimana Ramadan yang tahun kemarin kita lalui dengan Ramadan yang kita jalani misalnya. Bagaimana hari ini tahajud kita, tilawah Quran kita hari kemarin kita mengkhatamkan Quran itu berapa juz begitu. Hari ini berapa juz. Sedekah kita hari ini berapa, kemarin berapa. Maka kalau hari ini lebih baik, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumihi misla amsihi fahuwa magbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka kita termasuk orang yang rugi. Rugi dari sisi waktu. Kalau hari ini harga beras sekian, besok sudah meningkat tapi penghasilan kita sama, rugi. Kedah nombokan. Amal juga begitu. Wa man kana yaumihi sarron min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, bahwa mal'unun, maka dia termasuk yang terlaknat. Naudzubillah. Jadi hari ini progresnya harus lebih baik. Kalau ini yang jadi acuan kita, ini yang jadi selalu kita ingat, maka kita akan senantiasa detik per detik semuanya harus bernilai kebaikan. Oke, jadi kalau di set mindsetnya bahwa justru bagaimana memanfaatkan umur kita dengan baik adalah justru menjadi lebih baik dari yang kemarin, seperti itu ya, terus berpikir ya. Baik, menarik sekali, dan tentunya juga pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, Anda masih bersama kami tentunya, dan Anda juga bisa menyimak kami melalui channel YouTube RRI Bandung Live, dan juga disiarkan juga di 97,6 FM, disiarkan juga di beberapa daerah di Ciamis, kemudian juga Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Subang, dan juga Sumedang, dan khusus juga untuk wilayah seluruh Bandung Raya. Nah, Pak Ustadz, ketika tadi berbicara bahwa patokannya bagaimana memanfaatkan usia kita, umur kita menjadi lebih baik, patokannya adalah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Pak Ustadz, usia emas seseorang itu atau titik puncak kemapanan, apalagi bagi laki-laki itu topnya itu di usia 40 tahun, seperti itu Pak Ustadz. Gitu ya. Kadang juga banyak orang yang akhirnya ya nantilah rajin-rajin ibadah mah setelah pensiun. Gak ada kegiatan, ya udah kegiatannya ke masjid gitu. Dan ini terkait dengan memanfaatkan usia dengan baik, apakah selalu patokannya nanti aja sudah tua, bro, umur tidak ada yang tahu. Bagaimana Pak Ustadz, sejak kapan seharusnya memanfaatkan usia kita gitu ya untuk terus melakukan kebaikan, khususnya adalah ibadah? Begini, kalau lihat petunjuk Al-Quran, salah satu dari sekian banyak, ada di Quran surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 47. Allah berfirman di akhir ayat ya. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita kalkulasi Kang Alan ya, perhitungan kasarnya. Satu hari itu 24 jam. Jadi kalau 1000 dibagi 24 jam itu sama dengan kurang lebih 41,16. Mudah-mudahan tidak keliru. Jadi satu jam di akhirat itu sama dengan 41 tahun 16 hari. Kita ya, baik. Quran surah An-Naba ayat 18 itu memberi ketakuan kepada kita. Yauma yungpahu patuna afwaja.
Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka kita akan dibangkitkan di mahsyar itu bergolongan-golongan. Berapa lama kita di mahsyar? Itu 40 tahun akhirat. Yang seharinya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 jamnya tadi gitu ya? 1 jam. Nah, estimasi manusia modern menurut informasi yang kita dapatkan, bahwa harapan hidup manusia modern itu di angka 78 tahun. 78 tahun. 78 tahun, Kang Alan, dikurangi 15 tahun. Dari mana angka 15? Akhil balik. Karena 0 tahun sampai 15 kita belum punya catatan kebaikan keburukan. Masih clean. Ya. Jadi 78 dikurangi 15 tinggal 63 tahun. 63 tahun masih dikurangi oleh waktu yang tidak produktif. Sehari semalam istirahat tidur, itu 8 jam yang ideal. Iya. Itu yang ideal. Yang beki molor lebih tisak itu. Hidupnya terus aja pakai tidur. Ya. Kalau 8 jam dikali 63 tahun dibagi 24 jam itu sama dengan 21 tahun. Jadi waktu tidur kita 8 jam itu dikalkulasi 63 tahun itu tidak kurang kalau diakumulasi sama dengan tidur 21 tahun. Waduh. 63 tahun dikurangi 21 tahun sisa 42 tahun. Jadi waktu yang produktif kita ini hanya 42 tahun. Itu setara dengan 1 jam di akhirat. Itu kalau saya angka-angka. Jadi kalau tadi sebutkan kenapa karir seseorang itu di usia 40 tahun? Karena kalau udah 60 tahun udah pensiun. Golden age-nya di situ itu wajar karena per 20 tahun ya. 20 tahun pertama itu menanam saham. Pendidikan, pergaulan. 20 tahun kedua dia menata karir. Puncaknya 40 tahun. Gitu. Maka Nabi SAW pun didaulat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Jadi, nah kembali lagi dari sisi produktivitas. Jadi kita punya waktu untuk produktivitas beramal itu hanya 42 tahun. Itu setara dengan 1 jam. Itu pun belum tentu kita gunakan untuk bentuk ketaatan kepada Allah. Berapa kali maksiat kita? Berapa kita berbuat dosa? Kalau kita tahu waktu kita di dunia ini hanya sebentar, maka kita tidak punya waktu untuk mengkhianati orang. Tidak punya waktu untuk membohongi orang. Tidak punya waktu untuk mendolimi orang. Tidak punya waktu untuk menjelekkan orang. Semua waktunya detik per detik akan digunakan untuk kebaikan. Nabi SAW memberitahukan kepada kita, la tajallu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umurihi bima afnah pama jasadihi bima ablah. Seorang hamba, Kang Alan, tidak akan bergeser telapak kakinya di akhirat sebelum ditanya tentang 4 hal. 1, umurnya dihabiskan untuk apa? Fisiknya, kesehatannya dimanfaatkan untuk apa? Wa min ilmihi mada amila bih. Ilmunya dimanfaatkan untuk apa? Wa an malihi min ainak tasabah wa bima anfaqoh. Dari mana kau mendapatkan rezeki, kemana kau membelanjakannya? Itu ditanya dulu. Maka kalau kita mengetahui bahwa hidup di dunia ini sangat singkat, umur kita itu sangat pendek, setara dengan 1 jam di akhirat kelak. Padahal kita di barja saja, merujuk surah Al-A'la tadi, itu di barja saja 40 tahun akhirat. Yang seharinya sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Modal kita hanya 1 jam untuk ibadah. Kalau bukan karena rahmat Allah, mengandalkan prestasi ibadah kita, mengandalkan kesolehan kita, tidak berbanding lurus. Kalau bukan karena rahmat Allah.
Maka orang yang bisa memanfaatkan umurnya detik per detik untuk kebaikan, itulah orang yang beruntung. Betul Pak Ustadz. Karena perbandingannya tadi ya, kita diberikan waktu 24 jam, yang kita gunakan ibadah 1 jam, 8 jamnya tidur, terus masih berharap ingin surga gitu Pak Ustadz. Ya, jadi makanya kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena pertolongan Allah, maka yang kita inginkan, yang kita harapkan dari perjalanan hidup kita adalah Allah menolong kita. Allah memberikan cinta kasih kepada kita. Rahmat itu kan artinya cinta. Rahmat itu adalah cinta. Jadi kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, ada 4 keistimewaan, Kang Alan. Jadi umur kita ini kita isi, kita jalani maksimal mungkin agar kita mendapat cinta Allah. Kalau kita sudah mendapat cinta Allah, 4 poin sedikitnya Allah berikan kepada kita. Apa itu? 1, kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, pertama Allah akan mengukuhkan, Allah akan menguatkan, Allah akan mengistiqomahkan hati dan jiwa kita di jalan kebenaran. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah proteksi hamba yang dicintainya tidak ingin terpeleset ke dalam jalan kenistaan. 2, kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, apa jaminannya? Yang kedua, dipastikan akhir hidup kita husnul khotimah. Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat ke-30. Yang ketiga, kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, dari perjalanan umur kita yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jaminan yang ketiga, kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, Allah pastikan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah seluruhnya. Az-Zumar ayat 53. Dan yang keempat, kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, jaminan Allah, Kang Alan, dipastikan kita, kakek moyang kita, pasangan hidup kita, dan cucu kita, cicit kita, keluarga besar kita dikumpulkan di surga Allah. Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa ajwajihim wa dzurriyyatihim ila akhiril ayah. Surga Aden akan terus memasuki ke dalamnya siapa? Orang-orang yang soleh. Siapa saja mereka? Min abaihim, kakek moyang mereka. Akina soleh, ninina solehah, kumpul di surga Aden. Siapa lagi? Wa ajwajihim, pasangan hidup kita. Suaminya soleh, istrinya solehah, kumpul di surga Aden. Siapa lagi? Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Itu semua kita dapatkan karena cinta Allah, karena rahmat Allah. Karena kalau kita menggunakan umur, menggunakan amal, tidak berbanding lurus, sangat singkat. Betul. Maka yang kita lakukan mengisi umur ini, bagaimana kita dapat menjemput cinta Allah, dapat mendatangkan rahmat Allah. Karena kalau rahmat Allah yang kita dapatkan karena mengisi umur dengan segala kebaikan, Allah proteksi kita di jalan-jalan kebenaran, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah pastikan akhir hidup kita husnul khotimah, dan sangat yang tidak kalah membahagiakan kita, kita akan dikumpulkan dengan kakek moyang kita di sorga Allah. Ya, subhanallah ya. Maha baiknya Allah begitu dengan hal yang kalau berbicara ibadah kita yang begitu singkat di alam dunia ini, kemudian juga mengharapkan surga, lantas apalagi kalau bukan karena rahmat Allah tadi gitu ya. Baik, dan tentunya juga untuk Anda pendengar masih bersama kami di Mutiara Pagi
RRI Bandung ya, kita sedang live juga di YouTube-nya RRI Bandung Live. Silakan Anda juga jangan lupa di subscribe ya. Boleh juga kalau misalkan ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar kami, dan disiarkan juga di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pak Ustadz, sekarang kalau kita melihat bahwa bagaimana menjaga sebuah konsisten kita dalam beribadah, kita ada yang mengatakan bahwa iman itu naik turun. Sebetulnya iman yang naik turun atau memang diri kita yang naik turun, Pak Ustadz? Dan ini bagaimana menjaga agar konsisten supaya kita beribadah memaksimalkan hal yang sedikit tadi seperti itu, Pak Ustadz? Sedikitnya ada 3 yang harus diperhatikan untuk menjaga stabilitas iman. Karena memang iman itu yajid wa yankus, kadang naik kadang turun. Yang pertama, kita harus memiliki tekad yang kuat, motivasi yang kuat. Karena motivasi itu enggak kelihatan tapi sangat menentukan. Nah itu. Contoh gini, besok hari Kamis saya mau puasa. Meskipun capek, meskipun lelah, meskipun panas, meskipun ripuh, saya harus tamat. Itu dijamin puasanya tamat. Kok gitu? Saya juga kata Kang Alan, saya juga mau puasa. Kalau kuat diteruskan, kalau henteu mah mau batal. Itu mah udah 100% bakal batal itu. Diniat Pak juga sudah seperti itu, rencananya diplanningkan juga sudah seperti itu. Jadi niat itu nggak kelihatan, tapi sangat menentukan. Niat is power. Niat itu ada lagi. Jadi kalau kita memotret, meskipun tidak, mudah-mudahan tidak berlebihan ini kan Alan ya. Para pejuang dan pendahulu kita dengan keterbatasan alat dalam berperang tidak seimbang. Iya. Ya. Tapi tekad yang kuat. Maka seringkali kita suka menyebutnya semangat 45. Semangat 45. Semangat yang hadir di tahun 45 itu mereka berikan gitu. Kenapa? Mereka punya keterbatasan. Tidak punya ilmu. Tidak ada yang terlatih militer yang hebat. Tekad. Wa idza jamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi yang pertama adalah tekad yang kuat. Jaga iman. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga stabilitas iman ini atau dalam bentuk produktivitas amal adalah ilmu. Ilmu itu dapat memandu kita meskipun bukan penentu, tapi ilmu menjadi sangat perlu gitu. Jadi Imam Ash-Shafi'i ngasih tahu kepada kita, kalau kita tidak mau lelah, tidak mau capek mencari ilmu, maka siaplah capek dan lelah dalam perjalanan hidup. Karena kebodohan kita, maka harus siaplah dengan capek lelahnya hidup karena bodoh. Kalau kita tidak mau capek mencari ilmu. Begitu. Jadi keilmuan ini menjadi penting meskipun bukan penentu, ya, hanya sebagai alat bantu, gitu. Sebab yang menentu, sebab begini, ada orang ilmunya banyak, gelarnya berderet-deret, kacau juga hidupnya. Iya juga. Jadi ilmu itu sebagai alat bantu, bukan penentu, gitu. Ya. Tapi itu penting. Kita tidak bisa meremehkan tentang ilmu. Betul. Tapi kita punya ilmu, termasuk ilmu kehidupan, ilmu kehidupan. Yang ketiga, untuk menstabilitas ilmu, iman, tauhid itu adalah lingkungan. Kenapa lingkungan? Lingkungan punya pengaruh yang sangat besar. Bahkan manusia adalah produk sosial. Ya, ketika Rasul menyebutnya
kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam posisi fitrah, asal penciptaan yang suci. Ila abawahu, kecuali orang tuanya, lingkungannya, pola pendidik, lingkungan keluarganya, lingkungan pendidikannya, lingkungan pergaulannya, itu sangat menentukan karakternya. Maka di wilayah ini seringkali dimunculkan konsep hijrah, gitu, ya, konsep hijrah. Jadi lingkungan punya pengaruh yang cukup besar, menentukan kualitas umur kita, apakah produktif atau tidak. Kalau kita hadir di lingkungan yang pemalas, kita tidak punya ilmu dan kita tidak punya tekad, udah kolab itu. Kalau kita hadir di lingkungan yang produktif, yang memiliki etos kerja yang baik, akan punya pengaruh terhadap kita. Maka ada ilustrasi yang sederhana. Kalau kamu bergaul dengan pedagang minyak, kamu kebagian wanginya. Kamu gaul dengan si A, kacepretan. Maka ada satu nasihat Kang Alan yang, kalau Kang Alan ingin mengetahui siapa saya atau ingin mengetahui Kang Alan, saya sulit untuk bisa mendeskripsikannya. Tapi ada nasihat, tolong siapa teman-teman Anda. Saya akan tahu mendeskripsikan siapa Anda. Iya, karena ada sebuah ungkapan, kamu adalah 5 orang dari teman-teman kamu, seperti itu ya. Baik, baik sekali. Mungkin terakhir Pak Ustadz boleh disampaikan akhirnya bagaimana menapaki usia emas dengan iman dan juga amal, terutama mungkin bagi orang-orang yang merasa, saya merasa terlambat. Misalkan di usia 60 tahun baru paham karena mendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, Pak Ustadz, baru tersadarkan seperti itu. Mangga Pak Ustadz, seperti apa? Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan satu hadis dari sahabat Utsman radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, ini hadis qudsi, ida balago abdi arba'ina sana, apabila hambaku sampai usianya 40 tahun, afaituhu minal bala'a salasin, maka aku bebaskan dia dari 3 penyakit. 1, minal junun, dibebaskan dari penyakit gila. Yang kedua, wal judam, penyakit yang mengerikan. Wal baros, kalau kemarin adalah baros itu COVID-19. Insya Allah pada usia 40 tahun matang dibebaskan dari penyakit gila. Ngan tidak ada jaminan lamun kagegeloan. Eta mah teu apal. Yang kedua, idza balago abdi khamsina sanah, apabila hambaku sampai usia 50 tahun, hasabtuhu hisaba yashiro, aku jamin Allah ringankan hisabnya dengan ringan. Kalau dia ahli ibadah, ahli takwa, ahli sedekah. Kalau ahli maksiat, wallahu alam. Ida balagos sitina sana, hababatu ilaihil inabah. Apabila hambaku sampai usianya 60 tahun, maka Allah tanamkan dalam hatinya kecintaan kembali kepada Allah. Jadi lamun ada istilah begini Kang Alan, lamun geus 60 tahun muslim teu apal jeung masjid, teu ingat. Jadi 60 tahun Allah tanamkan dalam dirinya kecintaan untuk kembali ke jalan Allah. Wa ida balagos sab'ina sanah, apabila sampai usianya 70 tahun, ababduhul malaikah, maka ia akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh para malaikat. Selama dia ahli ibadah, bukan ahli maksiat, Allah malaikat hadirkan kepadanya, membimbingnya. Wa ida balagos sitina sanah, apabila dia sampai usianya 80 tahun, kutibat hasanatu wa ujlikat sayyi'ah, Allah catat kebaikannya dan Allah hapus kesalahannya, karena udah pikun barangkali sebagian. Jadi kebaikannya dilipat gandakan dicatat oleh Allah. Ida balagotis aina sana, apabila usianya sampai 90 tahun, qalatil malaikah,
asirullah fil ardi, dia adalah kekasih Allah di muka bumi ini. Maka kepadanya kita minta doa selama dia ahli ibadah, ahli takwa, ahli sedekah, bukan ahli maksiat. Maka seringkali orang-orang yang usia lanjut di usia 90 ahli ibadah, Rasul Allah menyebutkan dia adalah kekasih Allah. Minta doa kepadanya. Maka berbahagialah di antara kita. Kita punya orang tua, punya sepuh usia 90 tahun, 80 tahun ahli ibadah. Minta doa kepadanya. Insya Allah doanya makbul. Gitu. Baik. Wah, subhanallah sekali. Terima kasih tentunya Pak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya, dan tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan sebuah ilmu ya untuk kita semua, termasuk wabil khusus saya sendiri gitu yang juga memandu dan juga menyimak. Pak Ustadz sama-sama terus belajar. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz Haji Tatang Heriana MAG, penyuluh agama Islam Kota Bandung, dan tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda bisa menyimak kami melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Jangan lupa di subscribe agar Anda tidak ketinggalan berbagai topik-topik Mutiara Pagi dan juga berbagai informasi yang kami hadirkan, yang kami upload dalam channel YouTube kami. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Alan Albana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.